Ya, baik, kita mulai ya, kelas tutorial hari ini. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Siang, Kak. Ya, selamat datang dan berjumpa kembali di pertemuan ketiga ya, kelas tutorial Fisika Dasar 2, kelas PPB 8B. Nah, di sini di pertemuan ketiga kita akan membahas materi sama di pertemuan 1-2 elektrostatika. Nah, di sini khususnya itu membahas tentang potensial listrik, gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung aja membahas soal yang pertama. Nah, di sini nomor pertama coba diperhatikan baik-baik ya. Usaha yang dikerjakan gaya listrik pada muatan uji itu plus 2 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Bergerak dari A ke B adalah plus 5 kali 10 pangkat minus 5 joule. Hitung perbedaan energi potensial listrik antara titik A dan titik B. Kemudian yang B, menentukan perbedaan potensial antara titik A dan B. Kita sudah membaca soalnya, kemudian kita menganalisis. Langsung aja kita tulis diketahui. Ya. Diketahui muatannya itu sebesar plus 2 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Nah, muatan ini memiliki usahanya dari titik A ke B ya. Usaha disimbolkan sebagai W besar, A ke B itu sebesar plus 5 kali 10 pangkat minus 5 joule. Nah, yang ditanya yang A, perbedaan energi potensial. Perubahan energi potensialnya yaitu delta ET dari A ke B. Kemudian yang B itu menentukan perbedaan potensial antara titik A dan B. Delta P-nya, potensialnya berarti dari A ke B ya. Potensial disimbolkan sebagai P besar. Oke, langsung aja kita bahas. Yang A dulu. A. Nah, yang A itu kan yang ditanya adalah berapa perbedaan energi potensial listrik dari titik A ke B. Nah, kita sudah tahu bahwa persamaan usaha itu sama dengan negatif dikali perubahan energi potensialnya dari A ke B. Ya, dari sini. Ini ya perubahan energi potensialnya dari A ke B itu sama dengan usahanya, negatif usahanya. Nah, sudah kita masukkan aja di sini. Delta ET AB sama dengan, nah, tadi nilai usaha dari titik A ke B adalah plus 5 kali 10 pangkat minus 5 joule. Di sini, 5 kali 10 pangkat minus 5 joule. Nah, inilah perubahan energi potensial listrik antara titik A dan B. Selanjutnya, kita bahas yang B. Yang B itu ditanyakan perbedaan potensial. Perbedaan potensial antara titik A dan B. Nah, jadi beda potensialnya delta P AB sama dengan, nah potensial itu kan sama dengan negatif dari usahanya dibagi dengan muatannya.
Nah, kita udah tahu nilai usahanya yaitu positif 5. Karena di sini ada negatif, jadi negatif 5 kali 10 pangkat minus 5 Joule. Nah, muatan di sini itu tadi diketahui di soal plus 2 kali 10 pangkat minus 6. 2 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb. Minus 2,5 kali 10 pangkat 1 volt. Sehingga beda potensial antara titik A dan B itu sama dengan minus 25 volt. Nah, ini ya. Ini persamaannya. Gimana untuk nomor 1? Bisa semua? Masih aman lah ya untuk nomor 1. Ada yang ingin ditanyakan nggak untuk soal nomor 1? Aman ya? Oke. Lanjut kita ke soal nomor 2. Coba lihat di sini soal nomor 2. Ada 3 buah titik, yaitu Q1 sama dengan Q, Q2 minus Q, dan Q3 sama dengan 2Q. Nah, masing-masing muatan ini berada pada titik yang satu ini di titik 0,A, terus muatan 2 di titik A,0, dan muatan 3 berada di titik 0,0. Nah, kemudian yang A, tentukan potensial di titik P, di titik P ini di A,A. Kemudian yang B, tentukan usaha yang diperlukan untuk membawa muatan sebesar Q dari titik S, di mana titik S adalah 2A,2A, ke titik P. Berapa usaha dari titik S ke titik P membawa muatan sebesar Q. Nah, kemudian yang C, itu tentukan usaha yang diperlukan untuk membawa muatan sebesar Q ini dari tak hingga ke titik P tersebut, gitu ya. Nah, kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui Q1 sama dengan Q. Kemudian Q2 sama dengan minus Q. Dan Q3 itu besarnya sama dengan 2Q. Nah, di mana Q1 itu terletak pada posisi 0,A. Kemudian Q2 berada pada posisi A,0. Dan Q3 berada pada posisi 0,0. Kemudian yang ditanyakan, yang A itu potensial di titik P. Potensial P ya. Di mana P itu posisinya di A,A. Kemudian yang B, usaha dari S ke P. Nah, di mana S itu terletak di titik 2A,2A. Kemudian yang C itu usaha dari P ke tak hingga. Dari tak hingga ke P. Berapa? Oke, kita bahas dulu yang pertama. Nah, ini perlu diperhatikan untuk nomor 2. Kita menggambar dulu muatannya itu berada di titik mana. Ya, yang A. Kita gambar dulu. Nah, misal ini adalah sumbu Y, kemudian ini adalah sumbu X. Kita lihat di sini positif A, ini di sini A. Nah, kita lihat ini 0. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Muatan 1 itu terletak di 0,A. Berarti muatan 1 terletak di sini ya. Nah, ini adalah muatan 1. Kemudian,
Nah, muatan 2 ini terletak di titik A, 0. Berarti A, 0 berarti di sini ya titik 2, muatan 2 maksudnya. Ini muatan 2. Kemudian muatan 3 itu terletak di titik 0,0. Nah, berarti di sini muatan 3. Muatan 3. Sehingga kita sudah menentukan titik muatan ini berada di mana. Nah, kita lihat di A, titik P itu di A, A. Berarti dia tidak sekitar ini. Ya, ini titik P. A, nah, ini dia, ini titik P. Berada di A, A. Nah, sudah. Kan yang ditanya yang A itu adalah potensial di titik P, ya, potensial di titik P ini gitu. Sehingga potensial di titik P adalah potensial akibat muatan 1 ditambah potensial akibat oleh muatan 2 dan potensial akibat muatan 3, ya. Nah, persamaan potensial itu sama dengan K I per I1 per R P1. Gitu. Ini yang persamaan dari potensial itu kaki per R ditambah K I3 ditambah jarak di P3. Nah, ini persamaannya. Nah, selanjutnya muatan kan K ini kan konstanta, nilainya sudah kita ketahui. Muatan juga sudah diketahui di soal berapa nilainya. Nah, kemudian kita mencari jaraknya. Jarak dari titik P ke muatan 1, titik P ke muatan Q2, dan titik P muatan ketiga gitu ya. Nah, kita lihat bahwa jarak R P1 itu sama dengan, lihat di sini, RP1, yaitu sepanjang A. Karena dia mengarah ke sini Y, berarti J ya. Nah, AJ, kemudian R, sekarang RP1 udah kita dapat. Kemudian RP yang muatan 2. Ini ya, RP muatan 2. Lihat di sini, muatan 2 terletak di sumbu X, dan sepanjang A berarti sama dengan AI. Kemudian kita nyari RP3. RP di muatan 3. Ini. Nah, coba perhatikan. RP muatan 3 itu berarti dia jaraknya di sini ya. Nah, ini jarak RP3. Ini ya, RP3. Nah, itu. Kemudian dengan menggunakan teorema Pythagoras, berarti sisi sini samping ini A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan akar 2A kuadrat sama dengan A akar 2. Nah, ini RP3-nya, jarak dari titik P ke muatan 3. Nah, udah kita dapat, tinggal kita masukkan aja ke persamaan ini. Potensial di titik K, karena K ada semua, kita keluarkan. I1 tadi sebesar I per RP1 itu A. Ditambah I2 tadi minus Q ya, minus Q.
per RP2 itu A juga ditambah I3. I3 itu tadi sebesar 2I per RP3 adalah 2A akar 2. PP sama dengan K, karena di sini ada Q semua, Q-nya bisa kita keluarkan, Q, jadi 1/A minus 1/A ditambah 2 per A akar 2. Nah, ini habis ya, habis. Jadi, P potensial di titik P sama dengan K I dikali 2 per A akar 2. Ini sebesar ini, potensial di titik P-nya. Nah, selanjutnya, itu yang B. Ini yang B ya. Yang B itu adalah usaha yang diperlukan untuk membawa muatan sensasi dari titik S ke titik P. Di mana titik S ini diketahui di titik 2A, 2A. Yang kita gambar titik S-nya. Nah, ini kalau di sini adalah A, berarti kita tulis misalnya di sini adalah 2A. 2A, di sini juga 2A. Nah, sehingga disinilah titik S, yaitu 2A, 2A. Nah, disinilah titik S-nya. Nah, kita di sini ingin melihat, mencari besarnya usaha yang diperlukan untuk membawa muatan sebesar Q dari titik S ke titik P ini. Nah, berapa usahanya gitu. Dimana usaha itu sama dengan ya, usaha dari S ke titik P. Usaha itu sama dengan muatannya dikali potensialnya. Karena di sini ada dari titik S ke titik P, sehingga dari potensial P dikurang potensial S. Nah, potensial P sudah kita ketahui berapa, tadi ya di A itu potensial P, nah sekarang kita ingin menghitung potensial di titik S-nya. Gitu. Nah, di mana potensial S sama dengan PS, potensial di titik S sama dengan sama ya tadi dengan menggunakan persamaan tadi yang bagian A, K I1 per S1 ditambah K I2 per S2 ditambah K I3 per R ya, ini R S3. Nah, coba perhatikan di sini. Kita ingin menentukan jarak titik S ke muatan 1. Berarti di sini ya. Nah, ini adalah R S1. Kemudian jarak S ke muatan 2. Berarti di sini jaraknya. R S2. Kemudian jarak S ke muatan 3. Jadi sini. R S3. Ini sama menggunakan teorema Pythagoras ya. Misalnya ini R S1. Ini
Ini RS1, kemudian ini titik S-nya, ini muatan 1, ini 2A. Nah, berarti RS1 sama dengan A kuadrat ditambah I1 ke sini berarti 2A ya, 2A kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 4A kuadrat. RS1. RS1 sama dengan akar 5A kuadrat. RS1 sama dengan A akar 5. RS2 juga sama ya, sama menggunakan cara teorem Pythagoras dan nilainya juga sama. RS2 sama dengan A akar 5. Nah, selanjutnya jarak akibat muatan jarak dari titik S ke muatan 3. RS 3 itu sama dengan menggunakan teorem Pythagoras. Jadi dari S ke muatan 3 sini terus ke ini ya. Muatan 3 ke 2 berarti 2A kuadrat. 2A kuadrat ditambah muatan 3 ke sini 2A. 2A kuadrat sama dengan 4A kuadrat ditambah 4A kuadrat sama dengan 8A kuadrat sama dengan 2A 2 akar 2A akar 2. RS Sudah, kita masukin aja ke persamaan itu. Potensial di titik S sama dengan K I1 sebesar Q, RS1 itu A akar 5, ditambah Q2 minus Q, RS2 sama dengan A akar 5, ditambah Q3 2Q, RS3 itu 2A akar 2. Nah, potensial di titik S sama dengan K, Q-nya bisa kita keluarkan 1 per A akar 5 minus 1 per A akar 5 ditambah 2. Oh, 2-nya bisa kita coret ya. 2-nya habis. Ini 1 per A akar 2. Yang ini habis 1 per akar 5. A akar 5 habis dengan ini. Potensial di titik S sama dengan kaki 1 per A akar 2. Nah, kita peroleh nilai potensial di titik S. Selanjutnya, kita menghitung nilai jadi usaha yang diperlukan untuk membawa muatan Q dari titik S ke P adalah ya, Q dikurang PP min PS sama dengan Q, tadi PP-nya itu kaki 2 per A akar 2. Kaki 2 per A akar 2 dikurang Kaki per A akar 2. Nah, ini sama dengan, nah ini kan sama, berarti tinggal Kaki per A akar 2. Oh, boleh ini. Kaki per A akar 2. Nah, ini besarnya usaha yang diperlukan untuk membawa muatan dari titik S ke titik P adalah ini. Nah, ini adalah muatannya ya, muatannya.
Kemudian muatan dikali potensialnya. Karena di soal nomor 2 potensialnya itu sebesar, muatannya itu sebesar Q besar, berarti di sini dia Q besar kita tulis. Oke. Itu yang B. Kemudian yang C berapa usaha yang diperlukan membawa muatan Q dari K hingga ke P. Usaha membawa muatan Q dari K hingga ke P. Sama persamaannya, yaitu usaha dari K hingga ke titik P sama dengan muatannya dikali potensialnya. P minus potensial K hingga. Sama dengan muatannya tadi sebesar Q. Nah, PP itu adalah kaki 2 per A akar 2. Kaki 2 per A akar 2. Nah, kemudian potensial di K hingga. Nah, perlu diperhatikan, potensial di K hingga itu akan selalu bernilai 0. Gitu. Sehingga di sini banyak usaha yang diperlukan untuk membawa muatan sebesar Q dari K hingga ke titik P itu sama dengan muatannya Q dikali kaki 2 A akar 2. Udah sampai sini. Ini untuk soal nomor 2, kira-kira gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Bisa semua ya? Soal nomor 2. Ada yang ditanyakan nggak soal nomor 2? Bisa semua? Oke, kalau nggak ditanya, kita lanjut ke soal nomor 3. Coba perhatikan di sini soal nomor 3. Ada gambar di bawah ini, itu menunjukkan batang plastik yang tipis, diketahui panjangnya itu 12 cm dan memiliki muatan positif seragam Q, ya, muatannya di dalamnya. Muatannya itu positif sebesar 56,1 femtocoulomb. Femtocoulomb ini terletak sepanjang sumbu X. Nah, jika potensial sama dengan 0 pada jarak K hingga, tentukan potensial listrik pada titik P1, di sini titik P1, pada sumbu yang sama, yaitu di sumbu X, yang berjarak D sama dengan 2,5 cm dari batang plastik. Di sini ya D-nya. Nah, D ini diketahui 2,5 cm. Oke. Kita tulis saja diketahui. L-nya, panjang batangnya itu 12 cm. Kita konversi ke satuan internasional, yaitu meter. Jadi 12 kali 10 pangkat minus 2 ya, 2 meter. Nah, kemudian muatannya di sini 56,1 femto ya, di sini femtocoulomb. Ada yang tahu konversi dari femto ke coulomb berapa? Ada yang bisa bantu? 56 kali 10 pangkat berapa? Udah ada yang pernah dengar satuan femtocoulomb? Femto? Min 15 ya. Min 15, benar ya? Femtocoulomb itu min 15 coulomb. Nah, oke. Terus D-nya
sama dengan 2,5 cm. Berarti 2,5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Yang ditanyakan itu potensial listrik di titik P1 sama dengan berapa? Oke, kita bahas. Nah, pertama itu kita misalkan segmen yang sangat kecil dari batang. Nah, kita misalkan segmen sangat kecil batang, segmen sangat kecil dari batang itu pada posisi X dan X plus DX. Nah, dari X, kemudian di sini X, terus yang dari batang ini ke P adalah X plus DX. Oke. Nah, segmen batang memiliki panjang DX, kan panjangnya adalah DX, panjang segmen batang sama dengan DX. Sehingga memiliki muatan itu sama dengan dq lambda dx. Nah, lambda di sini adalah rapat muatan. Ya. Sebelumnya sudah kita bahas ya rapat muatan. Jadi rapat muatan sama dengan banyaknya muatan per satuan luas atau persatuan panjang atau persatuan jarak atau persatuan posisi gitu. Nah, sehingga kita dapat memperoleh muatan